perlakukan mereka dengan baik. Ya. Sebagai wujud rasa syukur adik-adik, sebagai orang percaya kepada Kristus yang menggunakan kebebasan yang kita miliki. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar adik-adik pagi hari ini? Lama kita tidak berjumpa ya. Harapan Putri adik-adik saat ini tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan ceria selalu, semangat selalu menjalani kehidupan hari-hari di tengah situasi pandemi COVID-19. Tapi kita tetap bersukacita ya di dalam Tuhan. Dan khusus hari ini kita bersama-sama akan kembali beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda di hari Minggu 23 Agustus 2020. Mari adik-adik persiapkan dirimu, persiapkan Alkitabmu, dan konsentrasi untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan pagi hari ini karena kasih setia dan kebaikan Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh menikmati pagi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan kehendak firman Tuhan hari ini dalam hidup kami. Roh Kudus menguatkan kami semua, baik adik-adik teruna yang mendengarkan dari rumah, maupun juga hamba yang menyampaikan. Tuhan berkati kami semua supaya kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, mari persiapkan Alkitabmu. Bacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Baik, jika adik-adik sudah menemukannya, adik-adik menyimak dari rumah ya. Putri yang akan membacakan untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan ini tentang hak budak Ibrani. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Tentang hak budak Ibrani. Ayat yang pertama. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Ayat yang keempat. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Ayat yang kelima. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku,
kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat yang ke-6, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, judul pelajaran kita pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan atau judul renungan kita pagi hari ini adalah anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Renungan ini dirangkaikan juga atau berkaitan juga dengan syukur hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya 17 Agustus yang lalu, kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adik-adik, kitab Keluaran ini atau khususnya di pasal 21 ini termasuk bagian dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Jadi dalam kitab Keluaran itu dimulai dari pasal 19 sampai dengan pasal yang ke-24. Nah, kitab Keluaran pasal 21 ini juga berisi peraturan-peraturan dalam perjanjian untuk menjadi pedoman hidup yang mencakup hukum moral, hukum sipil, dan juga hukum keagamaan yang dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik teruna, dalam sistem perbudakan pada umumnya, kehidupan seorang budak sampai dia mati adalah milik tuannya. Peraturan ini perlu kepada umat Tuhan karena jangan sampai mereka memperbudak saudaranya seperti mereka diperbudak di Mesir. Adik-adik, kita tahu bahwa bangsa Israel ini juga pernah menjadi budak ketika mereka dijajah oleh bangsa Israel, bangsa Mesir ya. Mereka tinggal di Mesir selama kurun waktu yang cukup panjang. Mereka menjadi budak dalam kehidupan mereka. Nah, pengalaman mereka yang cukup panjang ketika diperbudak di Mesir itu sangat mungkin untuk mereka mengadopsi atau mengambil cara perbudakan yang ada di Mesir itu dalam kehidupan mereka. Sekarang ini ketika keadaan mereka saat ini, ketika mereka juga memiliki budak dalam kehidupan keluarga mereka. Jangan sampai mereka menjadi sama seperti cara mereka diperbudak dulu ya. Namun sebaliknya, bangsa Israel haruslah bermurah hati. Ya, itu yang mau Allah tekankan kembali lewat peraturan yang ditetapkan oleh Allah dalam bacaan kita di pasal 21 ini. Maka adik-adik, di balik peraturan ini tersirat pengalaman Israel ketika menjadi budak bangsa Mesir. Banyak hal yang mereka alami ya, yang sangat menyakitkan buat mereka ya. Sehingga mereka tidak boleh memperlakukan budak dari bangsa mereka sendiri seperti dulu ketika mereka diperlakukan oleh bangsa Mesir. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelah bangsa Israel menerima 10 hukum Tuhan ya, di Gunung Sinai pada waktu itu, maka ada konsekuensi hukum yang diberikan Allah kepada mereka
berkaitan dengan hari Sabat, ya, harinya Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ternyata hari Sabat itu atau hari perhentian itu ada kaitannya dengan masa kerja orang Ibrani, yaitu selama 6 tahun. Lalu pada tahun ke-7 para budak boleh bebas dengan tidak membayar apa-apa. Dalam bacaan kita bisa lihat di ayat yang kedua, ya, Putri bacakan. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, kalau budak itu datang seorang diri, maka ia pulang seorang diri juga. Namun bila budak itu mempunyai istri, maka ia harus membawa pulang istrinya bersama dengan dia. Itu di ayat yang ketiga. Adik-adik bisa baca Alkitabmu masing-masing. Nah, kondisi pulang sang budak ini, adik-adik, sangat ditentukan oleh perlakuan sang tuan kepadanya. Kalau si tuan mengurus atau memelihara atau memperlakukan budak ini dengan baik selama dia ada di rumah tuannya, selama 6 tahun dia bekerja, maka orang yang menjadi budak ini akan pulang dengan kondisi baik atau sejahtera. Ya. Namun jika budak ini diperlakukan oleh majikannya atau oleh tuannya dengan tidak baik, maka ia akan pulang dengan kondisi yang tidak baik juga atau kondisi yang buruk. Mungkin dalam keadaan yang miskin dan tidak punya apa-apa. Nah, jika budak dibebaskan dalam keadaannya seorang diri, ya, atau tidak ada lagi keluarganya, tidak ada lagi saudaranya, dan merasa bahwa tidak nyaman hidup sendiri, walaupun dia sudah hidup bebas dan memiliki hak atas apa yang dia peroleh ketika masih menjadi budak di tempat tuannya, maka budak itu dapat memilih untuk tidak keluar dari rumah tuan atau majikannya dan tetap tinggal atau terikat bersama keluarga majikannya atau tuannya yang sudah ada. Bahkan ia bersyukur kepada majikannya yang sudah memperlakukannya dengan baik dengan memberikan dia seorang istri yang memberikan anak-anak di dalam hidupnya. Kita lihat di pasal 21 ini ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ya. Jadi tuannya memberikan budaknya ini istri, kemudian ada anak-anak juga yang hadir dalam kehidupannya. Nah, ketika budak ini boleh keluar di tahun yang ke-7, anak-anak dan istrinya tidak boleh ikut, tetap menjadi milik tuannya. Namun sang budak ini merasa bahwa dia tidak mau hidup sendiri di luar sana meskipun sudah merdeka, sudah bebas dan punya barang-barang yang dia miliki, tapi dia merasa sudah nyaman, sudah enak, sudah bahagia hidup bersama tuannya, bersama majikannya dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian dia bersyukur dengan keadaan itu karena diperlakukan dengan baik dan dia memilih untuk tidak keluar dari rumah tuannya atau majikannya dan mau hidup bersama tuan dan majikannya bersama istri dan anak-anaknya seumur hidupnya. Maka hal itu bisa saja terjadi, boleh, dan ini bukan paksaan. Nah, hal ini menunjukkan adik-adik bahwa sang budak tadi berada dalam kondisi yang terjamin dan aman seumur hidupnya, ya. Jadi ini bukan karena dipaksa oleh majikannya, tapi keinginannya sendiri. Nah, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ada cinta kasih atau ada kesetiaan antara sang budak dengan majikannya atau tuannya. Dan saat keinginan atau harapannya terpenuhi, ya, hidupnya baik, hubungannya baik, diperlakukan dengan baik oleh tuannya atau majikannya, maka keinginannya untuk hidup seumur hidup bersama istri dan anak-anaknya dengan majikannya ini oleh tuannya
haruslah diperhadapkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Maka dibawalah budak ini oleh majikannya ke pintu atau ke tiang pintu sebagai simbol pernyataan sikap. Adik-adik, kita bisa baca di ayat yang ke-6. Ya, adik-adik bisa baca sendiri. Itu adegan yang terakhir dari kisah hidup si budak ini di rumah majikan. Jadi ada simbol yang dilakukan di mana budak ini dibawa oleh tuannya ke pintu atau ke tiang pintu, kemudian dikatakan di ayat yang ke-6, ditusuklah telinganya dengan penusuk, yang mungkin semacam anting-anting begitu ya, atau tanda lah bahwa di hadapan Tuhan sang majikan maupun juga budak ini menyatakan bahwa mereka akan hidup bersama. Budak ini bersedia untuk hidup bersama dengan majikannya seumur hidupnya, dan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena ini hukum Allah yang harus dinyatakan di depan Allah oleh sang budak maupun juga oleh majikannya. Nah, simbol ini menyatakan bahwa mereka datang kepada Tuhan dan keputusan Tuhan berlaku atas mereka di mana janji itu diucapkan. Ini peraturan yang Allah buat, dan janji si budak bahwa dia mau hidup bersama dengan tuannya atau majikannya seumur hidupnya juga harus diucapkan di hadapan Allah dengan simbol itu tadi. Jadi artinya bukan hanya berjanji kepada tuannya atau majikannya bahwa sang budak ini mau hidup selamanya bersama majikannya dengan anak-anak dan istrinya tentunya ya, tetapi juga berjanji kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun pada masa itu adik-adik perbudakan adalah suatu hal yang lazim ya, sudah biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, dan bisa diterima secara luas oleh masyarakat bangsa Yahudi pada masa itu, di mana memiliki budak adalah suatu hal yang normal bagi sebuah keluarga. Jadi kalau keluarga membeli budak untuk dipekerjakan di rumah mereka, itu hal yang biasa. Nah, budak yang sudah dibeli menjadi milik sang pembeli, dan hak pembelian ini harus dihormati. Jadi kalau dalam sebuah keluarga Israel, mereka membeli budak, orang yang tidak punya apa-apa misalnya, kemudian dibeli dan di rumahnya dipekerjakan sebagai budak, tentunya ini hal yang normal di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan ini harus dihormati. Apapun yang dilakukan sang majikan atau tuannya ini kepada budaknya, tidak boleh ada orang lain boleh komplain. Tidak ada hukum yang melarang, tidak boleh diperlakukan apapun. Boleh, karena ini memang aturan yang ada. Jadi ini hukum atau aturan yang berlaku saat itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, namun sangat perlu dan penting kita pahami bersama adik-adik lewat bacaan kita pada pagi hari ini, bahwa ada dua ketetapan Tuhan yang dapat kita garis bawahi dalam perikop bacaan kita pagi hari ini. Yaitu yang pertama, manusia harus mengembalikan harkat manusia lainnya sebagai gambar Allah. Umat Allah harus menjadi citra dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah, apa sifat-sifat Allah itu adik-adik? Bisa adik-adik jawab di rumah ya. Allah itu penuh kasih, Allah itu mengasihi, Allah itu menyayangi, Allah itu memelihara, Allah itu menolong, dan seterusnya. Ya. Jadi perlakuan atau sikap terhadap orang yang menjadi bawahan atau yang menjadi budak pada saat itu harus kita perlakukan dengan baik, atau harus diperlakukan dengan baik. Atau dapat juga dikatakan kalau perlakuan dan sikap kita terhadap orang yang menjadi bawahan kita adalah merupakan sebuah kesempatan emas bagi kita untuk dapat mencitrakan bagaimana Allah. Ya.
Jadi gambar Allah itu tercermin lewat bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Karena itu tadi yang pertama, manusia harus mengembalikan harkat manusia lainnya sebagai gambar Allah. Nah, karena Allah sudah mengasihi kita dan memelihara hidup kita, menjaga kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan dengan memelihara dan menjaga kita, maka, dan banyak hal lainnya ya, maka kita pun harus memperlakukan orang lain, bahkan orang yang menjadi bawahan kita sekalipun, dengan kasih seperti yang Allah tunjukkan atau yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Ya, adik-adik, karena setiap insan diciptakan menurut gambar Allah, maka umat Allah juga harus menunjukkan sikap yang sinkron atau sikap yang selaras atau sikap yang sama dengan pemahaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam berinteraksi dengan setiap orang. Ya, itu pemahaman yang pertama. Itu ketetapan Tuhan yang pertama dari bacaan kita. Kemudian ketetapan yang kedua, atau hal kedua yang penting yang bisa kita petik dari bacaan ini, yang kedua adalah secara tidak langsung adik-adik, Allah juga mau mengingatkan kepada umat Israel bahwa mereka juga pernah menjadi budak atau mereka juga adalah bangsa budak sebelumnya, ya, ketika mereka ada di Mesir. Akhirnya mereka dibawa Allah keluar dan dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir untuk menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka, bangsa yang beribadah kepada Allah. Maka melalui hukum ini Allah kembali menegaskan kehendak Allah di tengah umatnya, yaitu bangsa Israel, bahwa kita semua pada saat ini sebagai umat Allah hendaknya menyadari diri sebagai orang-orang yang diperbudak atau orang-orang yang di bawah kuasa dosa. Namun karena anugerah yang kita terima dalam Yesus Kristus menjadikan kita orang-orang merdeka. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana aplikasi firman Tuhan ini dalam kehidupan adik-adik teruna saat ini? Yang pertama, firman Tuhan Allah mau mengingatkan kita adik-adik sebagai aplikasi bahwa yang pertama, adik-adik teruna harus menyadari bahwa adik-adik juga dipanggil untuk senantiasa memahami firman Tuhan. Ya, paham akan firman Tuhan, seperti saat ini kita belajar firman Tuhan, kemudian hidup dalam ketaatan dan kesediaan untuk melakukannya atau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya seperti apa? Ya, adik-adik tetap setia dan rajin baca Alkitab, rajin berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Yang kedua, adik-adik teruna juga harus memahami bahwa adik-adik juga adalah gambar Allah, sehingga nyata dalam seluruh kehidupan adik-adik sehari-hari sebagai gambar Allah itu. Ya. Atau dengan kata lain dapat dilihat, orang lain bisa melihat dan merasakan kasih Allah itu dalam tutur kata dan juga dalam tindakan adik-adik sehari-hari dimanapun adik-adik berada. Ya. Jadi kalau misalnya contoh adik-adik punya teman yang adik-adik rasa tidak selevel dengan adik-adik, mungkin dia masih di bawah saya lah, sehingga saya bisa memperlakukan dia apapun yang saya mau.
disuruh apa saja, atau mungkin kalau nggak cocok perilakunya dengan adik-adik bisa bentak misalnya, bisa marahi sesukanya. Nah, tidak boleh ya. Kembali diingatkan, adik-adik harus menunjukkan kasih dan perhatian yang baik, atau menunjukkan kasih sayang atau sikap yang baik kepada orang lain, karena itulah gambar atau citra diri Allah dalam diri adik-adik. Tidak memperlakukan orang lain semena-mena, ya artinya. Kemudian yang ketiga, adik-adik sungguh-sungguh juga mengucap syukur atas anugerah kebebasan di dalam Kristus, atas kuasa dosa, dimerdekakan dan tidak dihukum karena dosa. Adik-adik, kita harusnya dihukum ya, karena kita sudah berdosa. Tetapi kita dimerdekakan, kita dilayakkan, kita diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang Allah inginkan dalam kebebasan kita. Bahkan kita bebas menyembah Allah. Kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, karena Yesus Kristus sudah datang memerdekakan kita, menyelamatkan kita. Nah, itu kita syukuri adik-adik lewat kehidupan kita yang mengasihi atau memperlakukan sesama kita dengan baik. Kemudian yang keempat yang dapat adik-adik lakukan adalah adik-adik dapat menempatkan diri sebagai orang percaya kepada Kristus yang menggunakan kebebasannya untuk kebaikan bagi sesama. Atau dalam pengertian lain, adik-adik mau bekerja sama dengan orang lain, dengan siapa saja, untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi anugerah kebebasan yang kita miliki, adik-adik miliki, kakak lain miliki, kita semua miliki, itu kita lakukan untuk melakukan hal yang baik kepada sesama, memperlakukan sesama kita, siapapun itu, keluarga kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, siapapun yang adik-adik temui, perlakukan mereka dengan baik, ya. Sebagai wujud rasa syukur adik-adik, sebagai orang percaya kepada Kristus yang menggunakan kebebasan yang kita miliki dengan berbuat baik kepada sesama. Nah, untuk itu setiap orang percaya, adik-adik, ya, demikian juga gereja. Nah, adik-adik, kita adalah gereja, ya. Gereja bukan gedungnya. Ada lagunya kan? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, tapi gereja adalah orang. Nah, adik-adik, kita sebagai gereja dipanggil untuk mensyukuri anugerah kebebasan dan bersama-sama memperjuangkan kebebasan itu dan memakainya, kebebasan itu, untuk peduli dan solider terhadap mereka yang tertindas atau mereka yang tingkat sosialnya lebih rendah dari kita, atau mereka yang mungkin kecil, papa, dan hina di mata manusia, ya. Kita memandang mereka dan memperlakukan mereka secara terhormat. Orang Kristen atau adik-adik sebagai teruna GPIB, kita dipanggil juga untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus beda dari mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan, dari anak-anak muda, orang-orang muda yang tidak mengenal Tuhan. Teruna-teruna berbeda karena kita dipanggil oleh Allah, kita diutus oleh Allah menjadi citra diri Allah, gambar diri Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, salah satu perbedaan itu adalah cara orang Kristen dalam memperlakukan sesamanya manusia, ya. Kita tidak memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan budak, tetapi kita memperlakukan sesama kita seperti
Allah memperlakukan kita. Kalau Allah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, maka kita juga mengasihi sesama kita dengan kasih yang besar yang sudah kita terima dari Allah. Jadi anugerah kebebasan yang kita miliki, anugerah kebebasan yang Allah berikan kepada kita, adik-adik, kakak-kakak lain, dan kita semua, kita gunakan untuk memperlakukan sesama kita manusia dengan baik. Saya, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa bersama mengakhiri ibadah dan perenungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan indah yang Tuhan sudah beri ketika kami boleh membaca dan merenungkan bersama bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Minggu hari ini 23 Agustus 2020. Kami belajar Tuhan lewat firman-Mu untuk mensyukuri anugerah kebebasan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami juga mengasihi sesama kami, memperlakukan orang lain sebagaimana kasih Tuhan memperlakukan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu lebih menguatkan kami semua, terutama adik-adik teruna yang saat ini berada di rumah, yang sudah belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam hidup mereka setiap hari, dimanapun mereka berada. Bahkan saat ini ketika mereka berada di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai teruna-teruna Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa menyerahkan adik-adik teruna ini ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka belajar dari rumah, mereka beraktivitas di rumah saja karena situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini, melanda bangsa kami juga, melanda kota kami juga Samarinda. Tuhan Yesus berkati adik-adik supaya mereka tetap semangat, mereka tetap sehat, kuat menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Berikan mereka kemampuan, terlebih ketika mereka harus belajar, mengikuti studi mereka setiap hari dari rumah. Biarlah mereka juga dapat mengikutinya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk papa mama, orang tua di rumah dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati. Bahkan juga sanak saudara, semua keluarga besar yang ada di rumah yang menopang kehidupan adik-adik teruna. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, para menteri, juga pemimpin-pemimpin kami yang lain dari tingkat pusat sampai ke daerah. Untuk kota kami Samarinda, untuk Provinsi Kalimantan Timur. Tuhan berkati supaya para pemimpin kami dimampukan oleh kuasa Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan juga aparat keamanan Tuhan berkati menjaga, memelihara, dan melindungi bangsa kami supaya kami boleh hidup dalam situasi yang aman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga situasi bangsa kami secara khusus saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan mampukan pemimpin kami mencari jalan yang terbaik, yang tepat untuk melindungi bangsa ini supaya kami semua boleh tetap selamat, terbebaskan dari rasa ketakutan, tapi kami juga dibebaskan dari situasi ini lewat upaya dan usaha yang pemerintah lakukan. Untuk para medis yang berjuang di rumah sakit, Tuhan juga menolong, memampukan mereka, memberi kesehatan dan kekuatan. Orang-orang yang sakit, Tuhan juga boleh memulihkan, menyembuhkan mereka. Bahkan juga yang terkena karena wabah COVID-19 ini, Tuhan, Engkau juga pulihkan dan sembuhkan. Bapa di surga, tolong kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari.
gereja kami, GPIB, Jemaat Ebenezer, kami serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati para pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat kami, para presbiter, pengurus pelkat, panitia-panitia, pegawai kantor, poster, satpam sekalipun, semua Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan juga berkati. Secara khusus untuk pelkat Persekutuan Teruna, Tuhan juga berkati supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, menjalankan tugas pelayanan kami sebagai pelayan, bahkan juga adik-adik teruna. Tuhan berkati kami semua, kuatkan dan mampukan kami, supaya kami tetap menjadi rekan sekerja Allah, menjalankan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan, untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami sering perbuat di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami dilayakkan, dan kami boleh menjalani hidup kami untuk menyatakan bahwa Tuhanlah juru selamat kami. Kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, terutama adik-adik teruna, ketika mereka akan beraktivitas besok, kembali ke sekolah secara daring, belajar dari rumah. Tuhan tetap menolong, menguatkan dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami dan harapan kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian adik-adik teruna, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita dapat lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita terus berjuang, beraktivitas dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Selamat beraktivitas adik-adik teruna di minggu yang akan datang, yang akan kita jalani. Tetap semangat belajar meskipun saat ini sekolah dari rumah saja. Selalu menjaga kesehatan adik-adik. Sampai bertemu di IHMPT yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik teruna semua. Dadah, sampai jumpa.